A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alihni bil taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita baca sedikit at-takallum. Qala, yani yang as-sabi', yang ketujuh at-takallum. Qala as-sabi'atu annahu ta'ala mutakallimun bil ijma'. Allah disepakati oleh kaum muslimin bahwa dia mutakallim. Wal murad bil kalami al hurufu wal aswatu al masmu'atu al muntazamatu. Yani apa? Yang dimaksud dengan kalam yakni huruf-huruf dan suara-suara yang didengar dan yang teratur. Suara-suara yang teratur. Itu disebut kalam. Kalau tidak teratur, ini tidak disebut kalam. Tidak teratur. Tidak muntazamah. Oke. Wa makna annahu ta'ala mutakallimun annahu yujidul kalam fi jismin minal ajsam wa tafsirul asyairah ghairu ma'qul. Yang dimaksud dengan bahwasanya Allah itu mutakallim apa? Bahwa Allah berbicara, yakni apa? Yakni membuat bahasa, membuat kalam, membuat ucapan di benda di salah satu benda gitu. Sedangkan tafsirnya Asy'ariyah tidak masuk akal. Nanti ada penjelasan tafsirnya. Jadi di sini kurang lebih ada dua hal. Pertama, bahwasanya Allah itu mutakallim. Yang kedua, bahwa makna daripada mutakallimnya Allah itu membuat huruf, mencipta suara. Ada dua hal ya. Yang pertama, bahwasanya Allah disifati dengan takallum, dengan berbicara. Dan yang kedua, makna dari berbicaranya Tuhan, yakni mencipta. Bukan Allah berkata-kata. Walaupun dikatakan Allah berfirman, Allah berkata, tapi yang dimaksudkan berkata, yakni mencipta kata. Aqulu min jumlati sifatihi ta'ala kaunuhu mutakalliman. Wa qad ajma'al muslimun ala dzalik wa ikhtalafu ba'da dzalika fi maqamatin arba'. Aku berkata bahwa daripada salah satu sifat Tuhan adalah bahwasanya Allah mutakallim. Allah berbicara. Dan terhadap hal ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Tapi waktalafu berbeda, akan tapi berbeda dalam 4 hal. Yang pertama, al-awwal, apa perbedaannya? Dalam metodologi pembuktiannya itu berbeda. Kan Allah mutakallim. Nah, salah satu yang harus dilewati oleh manusia adalah membuktikan kemutakalliman Allah. Nah, pembuktiannya berbeda-beda. Yang berbeda apa? Yang pertama, al-awal fi tariqi ila subuti hadhihi sifat. Yani apa? Yang berbeda salah satunya cara atau metodologi pembuktian sifat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalatil asy'ariyatu huwa al-aql. Ini perbedaan pertama dari kelompok pertama adalah apa? Asy'ariyah mengatakan bahwasanya yang membuktikan bahwa Tuhan itu berkata-kata adalah akal. Wa qalatil mu'tazilatu huwa sam'. Mu'tazilah mengatakan sam, yakni nakal, yakni Quran atau riwayat.
Wa huwa qauluhu ta'ala wa kallama Allahu Musa takliman. Sebagaimana Allah berfirman, Allah berbicara dengan Musa. Allah berbicara dengan Musa dengan kata-kata. Wa kallama Allahu Musa takliman. Wa huwa al-haq li adami dalil al-aqli wa ma zakaruhu dalilan falaysa bitam. Nah, pensyarah, penjelas daripada Babul Adi Asyar mengatakan yang benar punya siapa? Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pembuktian sifat kemutakaliman Tuhan adalah Quran, adalah riwayat atau Quran. Nah, kenapa? Li'adami dalil akli, karena dalil akli nggak bisa membuktikan bercakapan Tuhan, keberbicaraan Tuhan. Kalau Tuhan hidup, bisa. Kenapa? Karena ada pertanyaan, ada sangkut pautnya. Allah mencipta kita hidup. So, apakah Tuhan itu hidup? Jadi masalah inti. Tapi kalau misalnya Allah berbicara, nah itu akal tidak menuntut Allah berbicara. Tapi akal menuntut Allah hidup, menuntut Allah berilmu, menuntut Allah misalnya memberi pahala atau memberi siksa. Tapi kalau berbicara tidak menuntut. Menurut musannif begitu. Makanya dikatakan waqad ajma'al anbiya ala dzalik, ini untuk menguatkan wa ma dzakaruhu dalilan falaysa bitam. Asy'ariyah mengajukan dalil-dalil bahwa Allah itu mutakallim, dalilnya akal. Tapi itu enggak benar. Laisa bitam, yakni tidak cukup. Waqad ajma'al anbiya ala dzalik, ini pendorong penguat bahwa semua anbiya mengatakan Allah mutakallim. Selain daripada ayat, ini riwayatnya. Wasabatu wasubutu nubuwatihim ghairu mawqufin alaihi, dan pembuktian bagi kenabian bagi seseorang itu tidak tergantung kepada apa? Kepada kemutakalliman Allah, kepada kemaha berbicaraan Allah. Bahwa Allah berbicara. Kenapa tidak mauquf kepada itu? Kenapa tidak tergantung kepada keberbicaraan Allah kenabian seseorang? Lijawazi tasdiqihim bighairil kalam. Karena kenabian bisa kita yakini tanpa meyakini kemutakalliman Tuhan. Bal mauqufun alal mu'jizat. Kenabian itu tergantung kepada kemukjizatan, tidak tergantung kepada kemutakalliman Tuhan. Wala yaljamutur, dan tidak berputar-putar. Kan barangkali orang mengatakan berputar. Kamu meyakini Allah? Iya. Terus kamu meyakini seseorang nabi? Iya. Kenapa seseorang itu diyakini sebagai nabi? Iya, karena punya mukjizat. Mukjizat apa? Kekuatan yang diberi Allah. Nah, kan berputar. Seperti berputar. Beriman kepada Allah, menguatkan kenabian seorang nabi. Menguatkan kenabian seorang nabi dengan mukjizat dari Allah. Kamu meyakini Allah dari apa? Anggap diberitahu oleh Nabi Muhammad. Yang itu berarti menguatkan Allah dari Nabi Muhammad. Tahu Allah kan dari Nabi Muhammad, dari seorang nabi. Sekarang kamu kok tahu kalau dia nabi? Iya, karena punya mukjizat. Mukjizat itu apa? Kekuatan dari Allah. Nah, untuk menguatkan nabi sekarang kamu perlu kepada Allah. Untuk menguatkan Allah, untuk membuktikan Allah, untuk meyakini Allah, perlu kepada nabi. Untuk meyakini nabi, perlu kepada Allah. Nah, berputar. Daur. Dijawab tidak daur. Kenapa tidak daur? Tidak circle, tidak berputar-putar. Kenapa?
Karena kita dalam membuktikan Allah tidak tergantung kepada Nabi. Kita buktikan Allah dulu sebelum Nabi. Seandainya Tuhan tahu Allah dari Nabi, iya, kita tahu Allah sebelum tahu dari Nabi. Makanya dibuktikan dulu Allah itu. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika kita mau meyakini seseorang Nabi dengan mukjizat. Kenapa dengan mukjizat? Kita bisa yakin terhadap kenabian seseorang, karena mukjizat itu bukan hanya kekuatan luar biasa yang datangnya dari Allah. Tapi mukjizat adalah kekuatan luar biasa yang datangnya dari Allah, yang diiringi dengan pengakuan sebagai seorang Nabi. Jadi kalau hanya kekuatan luar biasa saja dari Allah, tidak menunjukkan Nabi. Bisa saja karamat. Tapi kalau dia punya kekuatan luar biasa dari Allah, dan dia juga mengaku Nabi, baru itu dibilang mukjizat. Bisa diterima. Kenapa bisa diterima? Mungkin dia bohong. Oh, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin Nabinya bohong? Punya kekuatan luar biasa tapi bohong. Bukan Nabi ngaku Nabi. Wali ngaku Nabi. Orang punya karamat, terus dia bilang aku Nabi. Bisa saja. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena, nah ini, bukan karena dibalik-balikin. Tapi karena apa? Karena Allah tidak akan mendukung orang yang bohong. Kenapa Allah tidak akan mendukung orang yang menyesatkan Nabi bohong, yang menyesatkan umat? Karena dalam pembahasan ketuhanan, kita telah membahas hikmah daripada penciptaan. Kita kan membahas tuh, Allah mencipta punya tujuan apa tidak? Ada yang mengatakan punya tujuan tapi untuk makhluk. Ada yang mengatakan hikmah saja. Nah, tujuan atau hikmah itu kembalinya kepada makhluk. Di antaranya apa? Kesempurnaan manusia. Bukan di antaranya, seluruhnya adalah kesempurnaan manusia. Salah satu dari kesempurnaan manusia adalah apa? Keimanannya, syariatnya, agamanya. Bukan sehat badannya aja, tapi agamanya justru terpenting. Nah, kalau agamanya ini Allah biarkan Nabi bohong ngajarkan itu, terus dibiarkan, berarti bertentangan dengan tujuan Allah. Seandainya kita berpendapat yang tujuan. Atau bertentangan dengan hikmah Allah kalau kita berpendapat yang hikmah. Yani dalam penciptaan Tuhan kan ada dua pendapat. Ada yang bilang ada tujuan, tapi untuk makhluknya. Ada yang bilang tujuan nggak ada, tapi hikmah saja yang ada. Nah, dua-duanya ini akan kacau, akan berantakan seandainya Tuhan tidak menghancurkan Nabi palsu itu. Kekuatannya nggak dihancurin. Dia kekuatannya hebat, ngaku Nabi padahal bukan Nabi, ngajarkan ajarannya, kemudian terus berlalu begitu, tidak diapa-apain sama Tuhan. Nah, ini bertentangan dengan tujuan Tuhan dalam mencipta atau hikmah Tuhan dalam mencipta. Oleh karena itu mustahil. Jadi satu arah saja. Jadi sekarang Nabi yang mau dibuktikan dengan mukjizat itu dengan Allah. Itu tidak kembali kepada tidak berdalil dengan kekuatan luar biasa aja sehingga apa? Tidak dikembalikan ke Allah. Misalnya dia punya kekuatan luar biasa, akan tetapi tidak dibarengi dengan logika seperti tadi. Oh, kekuatan luar biasa, berarti dia Nabi. Kenapa Nabi? Karena dia punya kekuatan luar biasa. Kenapa kekuatan luar biasa? Ya, karena dari Allah. Misalnya kekuatan luar biasa hanya dari Allah. Jadi berputar begitu berarti ada kemungkinan gambaran daur juga. Sementara Nabi memberitakan pemberitaan Allah. Sementara kenabian nabinya itu apa? Hanya dikaitkan dengan bahwasanya mukjizat dan mukjizatnya itu datang dari Allah. Jadi Allah dikuatkan dengan nabi, nabinya dikuatkan dengan mukjizat, apalagi dengan perincian tadi. Tapi kalau dengan pendekatan akliyah seperti tadi, Allah tidak akan mendukung orang bohong segala macam. Nah, di samping hanya satu arah, yang kedua kita sudah yang kedua satu arah itu yang pertama kita mengenal Tuhan bukan dari nabi. Gitu. Makanya, tapi umumnya orang mengenal Tuhan dari Nabi loh. Umumnya. Makanya itu disebut Islam kecil. Syahadatain itu. Hatinya masih ragu, tapi sudah mengucap syahadatain karena Rasulullah amin. Rasulullah nggak pernah bohong. Rasulullah, kenapa mengakui bahwa Tuhan satu, bukan Lata Uzza? Iya, habis Muhammad yang bilang.
Kenapa kamu percaya? Iya karena Muhammad Amin, Al-Amin, dia jujur, tidak pernah bohong. Jadi hatinya belum yakin, tapi karena percaya Rasulullah itu jujur, maka dia mengucap syahadatain. Makanya waqalatil a'rabu amanna. Ada orang pedesaan datang ke Rasulullah, kami beriman ya Rasulullah. Karena Rasulullah jujur. Qul lam tu'minu. Allah mengatakan, katakan Muhammad kepada mereka bahwa mereka belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim fa qulubikum. Selama iman itu tidak masuk ke dalam hati kalian. Masuk ke dalam hati kalian itu artinya apa? Dengan argumentasi. Kalau dengan argumentasi, tidak dengan taklid, sekalipun taklid kepada Rasul, itu tidak mengangkat orang kepada iman. Islam saja. Yang mengangkat orang kepada iman, yakni manakala dalilnya akli. Jadi bukan nakli, bukan taklid. Makanya taklid nggak boleh sekalipun sama Rasul. Tidak boleh dalam ilmu kalam, bukan haram. Tidak boleh, yakni tidak sempurna orang beriman karena Rasul. Kembali kepada masalah, jadi tidak daur. Nah, jadi apa? Ulangi lagi. Yang pertama ini apa? Yang pertama dalilnya dua. Pecah menjadi dua. Yang satu akli, yang satu nakli. Yang nakli ayat dan riwayat. Riwayatnya, yakni semua anbiya meyakini bahwa Allah mutakallim. Wa subutu nubuwatihim, dan pembuktian argumen bagi kenabian seseorang tidak perlu kepada apa? Kalam. Jadi tidak perlu Allah menyuruh, kamu ku angkat deh jadi nabi. Gitu. Wahai kamu, kuutus kamu jadi nabi. Wahai Jibril, kasih tahu sama fulan itu bahwa dia setelah ku angkat jadi nabi. Tidak perlu begitu menurut pensarah. Yakni kenabian seorang nabi tidak perlu pembuktian terhadap kemutakaliman Allah. Dia hanya tergantung kepada mukjizat. Karena mukjizat kekuatan luar biasa yang dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Nah, dengan perincian tadi itu. Tapi ini kayaknya kurang bijaksana. Kenapa kurang bijaksana? Kurang bijaksananya bukan dari sisi pembuktian bahwa seorang nabi itu nabi karena mukjizatnya saja. Kita lihat dari nabinya. Kalau kita lihat dari bawah, ya. Ini fulan nabi. Saya di bawah. Di atas saya nabi. Nabi saya ini utusan di atasnya lagi enggak? Yakni Tuhan. Oh, iya. Dia utusan di atasnya. Kenapa? Karena dia punya mukjizat. Berarti yang di atas saya ini utusan dari yang di atasnya lagi. Karena dia punya mukjizat. Dan mukjizatnya dibarengi dengan pengakuan seorang... Mukjizat adalah kekuatan luar biasa yang dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Dengan perincian tadi bahwa Allah tidak akan mendukung yang palsu. Karena yang palsu bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Atau dengan hikmah penciptaan manusia. Maka pasti dihancurin kalau palsu. Oleh karena itu dia nabi. Nah, tapi nabinya itu sendiri bagaimana? Sekarang saya ngelihat nabi. Tapi nabinya itu sendiri tahu bahwa dia seorang nabi bagaimana? Nah, harus dari kemutakaliman Tuhan. Tergantung sekali kepada kemutakaliman Tuhan. Kalau Tuhan tidak yatakallam, kalau Tuhan tidak berbicara dengan dia diangkat nabi apa tidak, dari mana dia tahu? Dan ini bisa membantu apa? Hermeneutiknya yang rancu dari ada hermeneutik itu dibagi-bagi, yang tidak benarnya dari orang barat itu. Malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril dari mana? Malaikat Jibril kan bukan Tuhan yang mutakalim. Malaikat Jibril berbicara dengan kanjeng Nabi Muhammad. Oke? Nah, malaikat Jibril tahu dari mana? Bahwa Nabi Muhammad diangkat jadi nabi sama Tuhan. Tuhan bicara dengan Jibril. Ya itu berarti tergantung kepada kemutakaliman. Itu pertama. Yang kedua, wahyu bisa langsung, bisa tidak langsung. Yang tidak langsung melalui Jibril. Yang langsung melalui Allah sendiri. Syairnya benar, syairnya. Nah, dalil aklinya
mungkin nanti kita lihat apakah Allah itu harus mutakallim dari sisi akli. Nah, kalau dilihat dari pendekatan ini, maka yang benar Asy'ariyah. Tapi Karena nanti akan dalilnya begini jadinya. Dalilnya kan begini ya. Allah ada enggak? Tuhan ada enggak? Ada. Tuhan Esa enggak? Esa, yakni satu. Tuhan punya tujuan enggak dalam mencipta? Atau hikmah? Punya. Punya tujuan atau hikmah. Nah, ketika punya tujuan atau hikmah, ini dalil akalnya untuk membuktikan kemutakaliman Tuhan. Allah, Tuhan ada enggak? Ada. Tuhan Esa enggak? Esa. Terus Tuhan punya tujuan atau hikmah enggak dalam mencipta? Punya. Tujuan dan hikmahnya bagus enggak? Bagus. Tauhid, keimanan, ketaatan bagus enggak? Bagus. Kalau begitu harus dibimbing? Iya. Kalau Tuhan harus membimbing, dengan apa cara membimbingnya? Nah, dengan berbicara. Terserah berbicaranya kepada malaikat atau kepada manusia. Ya, yang jelas harus membimbing manusia. Bagaimana mau membimbing manusia tanpa berbicara? kan bisa penyampaian ormas mah. Lah ya itulah kan ijadul makna, ijadul saut, ijad segala macam itu yang disebut mutakallim. Makanya nanti ada perincian maknanya apa? Apakah Tuhan berbicara seperti kita? Tuhan tidak punya mulut. Kalau punya mulut tambah jelek. Ketika tidak punya mulut tidak bisa berbicara seperti kita. Jadi makanya ijadul kalam atau ijadul huruf kepada manusia itu. Atau ijadul ilham. Sudah. Makna yang diilqa kepada kita itu kalam. Allah berbicara dengan kita melalui telepati. Seperti telepati, yakni batin. Itu sudah. Yang penting berbicara. Berbicara ini berkomunikasi. Nah, itu. Nah, oleh karena Tuhan ada. Oleh karena Tuhan Esa. Oleh karena Tuhan punya tujuan atau punya hikmah dalam mencipta manusia. Oleh karena itu, harus mengajari manusia. Harus, yakni bukan harus ke atasnya. Seyogyanya darinya. Itu. Harus darinya, yakni seyogyanya mengajarkan manusia. Lah mengajarkan manusia tanpa komunikasi, nggak bisa. Masa dicutik-cutik itu ngajarin pakai cutik-cutik itu juga komunikasi, mutlak kan nanti komunikasi. Bisa sandi lah, bisa apa. Itu. Tapi kalau dia ngotot, enggak. Yang saya maksudkan mutakallim, ijadul kalam saja, saut saja. Ya udah, berarti kalau begitu, Tuhan memang tidak harus mutakallim untuk mengangkat seseorang jadi nabi. Kalau artinya hanya bahwa mutakallim itu hanya mencipta suara. Nah, yang kedua, kalau hanya mencipta suara, yang kedua, ayat-ayat Quran bukan suara. Oke, yang kallamal Musa wa kallamallahu Musa takliman, itu kalam, enggak apa. Allah mencipta suara. Tapi ayat-ayat tidak ada yang berbentuk suara. Ada juga sih yang berbentuk suara. Yang Iqra itu ya di Gua Hiro. Iqra kan gitu. Tapi lain-lainnya turun ke hati Nabi. Kebanyakan ayat-ayat tidak seperti Iqra turunnya. Kalau yang turun di Iqra kan mereka Jibril datang, ya Nabi Iqra. Laisa biqari, misalnya lastu biqari. Iqra. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya apa? Iqra bismi rabbikal alladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu kalamnya malaikat Jibril bukan Tuhan. Kalamnya Tuhan tetap. Karena Tuhan kan itu kalamnya Tuhan. Seperti kita, berarti kita makhluknya maniofum. Makhluknya Tuhan. Jadi penciptaan Tuhan melalui malaikat Jibril. Emangnya Jibril ngarang-ngarang itu. Semua yang diucapkan Jibril itu ciptaan Tuhan. Nah maksudnya bahwa ayat-ayat Quran itu tidak seluruhnya turun dalam bentuk penciptaan kata-kata. Tapi misalnya penciptaan kata-kata yang umum. Huruf-huruf alif ba yang umum. Tapi alif ba batin, yakni makna. Banyak yang turun ke Nabi begitu. Sampai mau pingsan Nabi, sampai untanya jatuh. Misalnya seperti itu. Nah dengan demikian kalam tidak melulu penciptaan huruf dan kata-kata. Bisa saja diartikan komunikasi.
berbicara, ini berkomunikasi. Makanya alam ini juga disebut kalamullah. Alam disebut kalamullah. Kenapa? Karena dari komunikasi yakni apa? Kalam yakni apa? Kalam yakni mengungkap makna. Dari kalam itu kita tahu makna. Dengan melihat alam kita tahu makna yang lain. Yakni apa? Allah ada. Nah, jadi Allah ketika dalil akalnya mengatakan Tuhan ada, Tuhan satu, Tuhan punya tujuan atau punya hikmah dalam menciptakan manusia. Dan tujuannya kepada yang bagus. Nah, yang bagus tidak lawannya kesesatan, berarti hidayah. Hidayahnya harus diajarkan. Nah, diajarkan ini tanpa komunikasi tidak bisa. Berarti Tuhan mutakalimun bil akli dalilnya, bukan bisa. Misalnya begitulah. Nah, pembuktian seorang nabi mungkin tidak harus lewat takallum, lewat mukjizat, memang benar syarahnya. Tapi nabinya itu sendiri tahu bahwa dia nabi dari mana? Kalau Tuhan tidak berbicara. Dari mana tahu? Nah, dari kalam, nggak bisa enggak. Apa definisi tentang kalam itu yang kemudian berbeda gitu? Iya, mungkin. Nanti ada maknanya di makna kalam, mahiyatil kalam. Hadis qudsi yang turun ke langit itu tidak bisa dikatakan kalam. Bisa. Tapi itu huruf yang turun itu tidak berupa huruf umum ini. Ada definisi kalam ini. Jadi Nabi itu tidak mendengar suara dari Tuhan. Gitu. Tidak harus hadis qudsi. Banyak ayat yang turun langsung dari Allah. Tidak ada melalui Jibril. Hadis qudsi juga begitu. Jadi bukan turun kalimat. Maknanya itu yang turun. Makanya hadis itu kalamullah juga. Hadis kalamullah. Tapi kalamullah ini ada dua. Kalamullah yang makna dan lafaz dari Allah. Makna lafaz dari Allah yakni apa? Bisa berupa Quran, bisa berupa hadis qudsi. Makna dan hurufnya Allah yang nyusun. Makna dari Allah, susunan hurufnya juga dari Allah. Nah itu misalnya ada yang ayat, ada yang hadis qudsi. Ada lagi wahyu itu berupa makna. Wahyu itu kan kalamullah, tapi berupa makna. Tapi penyampaiannya terserah Nabi. Itu yang disebut riwayat. Terserah aqimus shalah seperti di ayat, atau sallu kama ra'aitumuni usalli, atau tidak usah bicara, langsung saja Nabi rukuk sujud di depan orang-orang salat, ngajari itu sudah. Itu udah wahyu semua. Makanya dalam ayat la yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dia tidak bicara dengan apa dari dirinya sendiri kecuali seluruhnya wahyu. Jadi biar minta teh, minta air misalnya, itu wahyu. Karena itu ajaran dari Tuhan. Berarti minta teh boleh. Misalnya umpamanya ke tetangganya misalnya Rasulullah tolong ambilkan air. Nah, itu wahyu. Kita dapat beristimbat fikih di situ. Bahwa minta tolong kepada tetangga boleh. Paham enggak? Gitu. Jadi bukan takrir itu. Hadis takrirnya ini diamnya Rasulullah. Misalnya gitu. Jadi seluruh gerak-gerik Rasul bisa dijadikan sandaran hukum. Berarti yang bisa sekali di sini ya definisinya mutakalim di sini. Karena di sini didefinisikan bahwa mutakalim itu adalah yujidul kalam jismnya min asal jismnya jadi dari masalah, kecuali kalau sampai cuma yujidul kalam saja sama di situ. Karena jisim kalau didefinisikan lagi jisim artinya apa? Jisim artinya adalah yang punya 3 dimensi, panjang, lebar, tebal. Nah, makanya ketika diskal sama beliau tentang bagaimana tentang ketika malaikat Jibril yang turun,
apakah malaikat Jibril punya jisim? Bagaimana dengan misalnya secara langsung juga, ketika misalnya wahyu langsung kepada Rasulullah, apakah melalui jisim? Itu yang diiskal. Itu dia. Jadi kalau diartikan bahwa yujidul kalam fi jismin, itu saja yang dimaksudkan. Berarti kalam Allah itu yang di pohon itu saja. Allah membuat suara di pohon. Wahai Musa, bukalah terompahmu segala macam, karena kamu sekarang kan itu kalamnya kurang lebih. Belum mengatakan ini Rabbuku, ini anallah apa? Saya adalah Tuhan kamu, kurang lebih begitu. Nah, itu kalam. Yang lain-lainnya tidak dijismin. Yang turun ke Rasulullah tidak dijisim. Apalagi melalui malaikat Jibril juga tidak dijisim. Akhirnya apa? Quran tidak bisa disebut kalamullah. Nah, itu karena tidak yujidul hurufi jismin. Tapi mungkin juga mereka mengatakan yujidul hurufi jismin. Jismunnya yang dimaksud jisim Rasulullah. Jadi Rasulullah, di dalam diri Rasul dibuat huruf-huruf sama Allah. Akhirnya Rasulullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kata-kata Allah. Mereka mungkin bilang begitu. Tetap itu, misalnya mereka mengatakan tetap bisa dikatakan itu yujidul kalam fi jismin. Atau yahlukul kalam fi jismin. Mencipta kalam dalam benda. Bendanya di sini yang dimasukkan Rasulullah. Itu. Bisa aja begitu. Baik melalui melalui malaikat Jibril yang dengan wasita, dengan perantara, atau dengan Allah langsung. Yang penting dicipta di dalam diri Nabi. Tuh. Makanya kalau itu yang kamu maksudkan, berarti apa? Nabinya itu sendiri tidak diajak bicara sama Allah. Kan gitu. Berarti kalau itu yang dimaksudkan kalamullah, berarti ketika Nabi membaca Quran ke saya kalamullah. Tapi ketika Nabi menerima wahyu, bukan kalamullah. Yani Quran ini bagi Nabi bukan kalamullah. Bagi saya, bagi kita kalamullah. Iskal lagi. Tidak bisa jawab. Akhirnya akan mengatakan apa? Komunikasi sudah. Yani ketika Allah berkomunikasi dengan Rasul, ya sudah itu kalamnya. Nah kalau begitu tidak ada benda sebagai perantara. Nabi Musa itu yang di gunung itu saja. Turi Sina. Gunung apa itu? Turi Sina ya. Yang berbicara itu. Bicara melalui pohon. Di situ aja. Tapi wahyu-wahyu yang lainnya turun kepada Rasul Musa alaihissalam tidak melalui pohon, tidak melalui pembuatan huruf, persis seperti Nabi itulah. Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ini apa? Berarti kalamullah tidak hanya yujidul aswat fil jisim, tapi komunikasi, berbicara. Nah, berbicara itu dia nanti akan bilang di belakang. Insyaallah minggu depan dia mengatakan apa? Bahwa dia selalu memakai huruf. Yang mutakallimin itu. Jadi awalan standarnya Quran riwayat, tidak akal. Kalau pakai akal, akalnya akal huruf. Dia bilang mengatakan apa? Orang bisu tidak berbicara. Karena tidak punya suara. Padahal orang bisu bisa berbicara. Karena berbicara ini komunikasi dengan isyarat dan seterusnya. Nah, kalau kalam itu hanya dengan seperti itu, bahwasanya harus seperti orang berbicara, tidak seperti orang bisu. Tapi bedanya kalau Allah ini mencipta suara, kalau orang berbicara ngomong, orang bisu tidak bisa ngomong. Tapi kalau Allah mencipta omongan, hanya itu mutakallim maknanya, berarti kemutakalliman Allah itu hanya terjadi kira-kira beberapa kali aja. Yani kapan? Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam melalui pohon itu. Udah yang lain-lainnya mana?
yang mendengar suara dari langit, gunung, tidak ada. Semua turun melalui diri Allah sendiri atau melalui Jibril. Begitu, kalau begitu maka kalam akhirnya menjadi sangat terbatas. Tapi kalau kalam diartikan bahwa mutakallim, yang berkomunikasi, maka nabinya itu juga mendapat kalam Allah. Bukan hanya kita yang mendapat kalam Allah dari Nabi, tapi nabinya juga mendapat kalam Allah. Tidak hanya kita yang berbicara dengan Nabi, tapi tidak hanya kita yang berbicara dengan Allah, yang diajak bicara sama Allah dengan Quran, tapi Nabi juga diajak berbicara sama Allah melalui Quran yang awal kali turun, yang tidak pakai suara dan huruf itu. Tidak seperti orang yang, anggaplah seperti orang bisu itulah, yang pakai isyarat, cuman ini pakai batin, pakai makna batin. Nah, kalau orang bisu tidak bersuara, tidak bertakallum, maka di kanjeng Nabi itu tidak bertakallum Allah. Itu makanya tidak bisa disebut kalam Allah. Walhamdulillah, tapi tidak demikian kenyataannya kan. Jadi kenyataannya adalah bahwa Allah berkomunikasi, Allah berbicara dengan kanjeng Nabi sebelum berbicara ke kita. Berbicara ke kita melalui penciptaan huruf, suara. Hurufnya ini Quran, suaranya ini kanjeng Nabi yang baca. Tapi berbicara kepada Nabi tidak seperti dengan suara, kecuali yang Iqra pertama kali. Itu pun belum tentu juga dengan suara. Tidak pula dengan huruf, tapi istilahnya dengan makna non-materi. Makna non-materi itu yang nanti tertajallikan dalam huruf. Jadi kalau di filsafat, Quran itu berperingkat, bergradasi. Quran di Allah, itu juga Quran. Quran di akal 1 juga Quran, di akal 2 juga Quran, di akal 3, akal terakhir semua juga Quran. Di alam barzah juga Quran, di kanjeng Nabi juga Quran. Tapi berbeda-beda. Quran yang ada di Allah apa? Tidak ada alif ba ta'nya. Tidak ada ayat-ayat, tidak ada surat-surat, tidak ada juz-juz, tidak ada warna-warni di situ. Nah, di akal 1 juga begitu, karena non materi. Sampai akal terakhir juga begitu. Enggak ada huruf-huruf. Tidak ada materinya, tidak ada hurufnya, bentuknya juga. Di alam barzah mulai ada huruf, mulai ada ba, sin, mim. Tapi ba, sin, mimnya bukan ba, sin, mim materi yang ditulis di kertas. Tapi di alam materi, kayak antum bayangin ba, huruf ba, sin, mim, begitu. Baru ada ayat-ayat di alam barzah. Nah, kanjeng Nabi materi. Bagaimana cara menangkapnya? Nah, kadang-kadang menangkapnya di alam barzah melalui batin Rasulullah yang barzahi. Makanya ketika itu yang ditangkap apa? Huruf-huruf yang berupa non-materi. Itu. Tapi kalau menangkap ayat itu di akal terakhir, atau yang paling tinggi di akal 1, sudah tidak berbentuk huruf. Apalagi kalau menangkapnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jibril udah nggak ada. Jibril kan di alam barzah. Nah sekarang kenapa alam barzah kita pasti Jibril? Ya karena Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Berarti ada huruf-huruf di malaikat Jibril. Nah, huruf-huruf itu biasanya dipakai di materi atau di barzah. Sementara malaikat Jibril bukan materi, berarti di barzah. Tapi ketika menerima dari Allah, bukan huruf-huruf lagi. Tidak hanya metanya atau madahnya, tidak hanya metanya yang bukan materi, tapi juga surahnya, formnya, bentuknya, itu juga tidak materi. Kan bedanya akal. Kalau akal non-materi mutlak, yakni bendawiyahnya, bahannya tidak materi, bentuknya juga bukan bentuk materi. Tapi kalau dibarzahi, metanya, materialnya itu bukan materi, tapi bentuk-bentuknya materi. Bentuk ular, rasa manis, huruf ba, sin, mim, jim masih ada. Nah, kalau materi jelas bentuknya dan formnya itu semuanya adalah apa? Materi. Nah, kanjeng Nabi yang badannya itu materi, nggak bisa terima wahyu. Yang bisa terima wahyu ruhnya.
Ruhnya, kalau yang diambil itu adalah di alam barzah, Quran yang di sana melalui Jibril, berarti melalui huruf-huruf. Nah, huruf-huruf ada di mana? Di barzakhi Rasulullah. Jadi kekuatan Rasulullah yang menerima wahyu adalah kekuatan barzakhinya. Tapi aklinya yang paling tinggi. Nah, menerima dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak pakai huruf-huruf lagi. Nah, ketika begitu, maka Allah mutakallim, yakni artinya berkomunikasi. Tidak harus membuat suara di huruf-huruf. Nah, dengan demikian maka Allah mutakallim, dan takallumnya bisa dibuktikan dengan akal, dengan cara tadi itu, bahwa Allah menciptakan manusia bukan untuk kesia-siaan. Apakah ketidak-sia-siaan itu adalah tujuankah atau dibilang hikmahkah, tergantung kepada maknanya sendiri-sendiri. Nah, di mana keduanya itu tidak bisa tanpa komunikasi. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Jadi komunikasinya dalam semua tingkatan ya. Iya. Sampai akal sampai ke yang huruf. Iya. Jadi yang masalahnya itu mungkin ketika dari awal dia misalnya beliau mendefinisikan kalam itu tarifnya. Iya. Membatasi dengan huruf ya. Ya kita terbatasi pembahasannya dengan definisi itu sehingga tidak bisa kita misalnya katakan kalau komunikasi dengan berbicara. Kalau dia misalnya mengartikan bahasa dengan penerapan, nanti ada tahapan yang kita lihat di belakang. Kali ini masih maknanya, tapi mestinya lugatan. At-takallum lugatan ini. Tapi enggak juga, dia sudah tergantung sama suara dari awal. Karena dia sudah mengatakan apa? At-takallum bukan mengeluarkan suara, tapi mencipta suara Tuhan. Kalau kita mengeluarkan suara, berbicara kan mengeluarkan suara. Tapi kalau tarik itu, kalau Tuhan bukan mengeluarkan suara, tapi mencipta suara, berarti dia sudah terikat dengan suara. Ketika terikat dengan suara dan huruf, ketika terikat dengan suara dan huruf, maka susah untuk istilahnya susah penerapannya karena ayat-ayat hampir seluruhnya itu tidak pakai huruf. Kalau Rasulullah mendengar suara, itu barangkali itu baru diikra atau sedikit lah. Atau enggak, ada juga bukan hanya ikra seperti yang mereka Jibril menjelma jadi manusia itu yang bertanya mengenai apa itu iman, apa Islam, apa hikmah dan seterusnya itu. Itu juga ijazul misalnya ijazul kalam, tapi juga muskil. Muskilnya di mana? Di malaikat Jibrilnya. Sama dengan kita muskilnya di rasulnya. Rasulnya sekalipun sudah mendengar kalam jinnya Jibrilnya yang susah. Kan kita bilang tadi bahwa kalau yang dimaksud kalam itu adalah mencipta huruf dan suara, berarti Quran itu kalamullah bagi kita saja, bukan bagi Rasul. Nah gitu. Karena Tuhan mencipta di Rasul. Nah, tapi Rasulnya bukan kalamullah lagi. Kecuali yang seperti di Gua Hira atau yang menjelma sebagai manusia. Nah, di situ Rasulullah bisa mengatakan mendengar kalamullah. Karena mencipta suara Allah di malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia. Atau malaikat Jibril waktu di Gua Hira. Nah, di sini problemnya apa? Sebagaimana kita problemnya bahwasanya kita kalamullah tapi Nabi tidak bisa mengatakan kalamullah. Di tempat yang Nabi bisa mengatakan kalamullah, malaikat Jibril yang tidak kalamullah. Jadi nabinya di Gua Hira dan nabinya ketika malaikat Jibril menjelma jadi manusia mendengar kalamullah, tidak apa-apa. Allah mencipta suara di Jibril. Tapi Jibrilnya tidak pernah mendengar kalamullah. Itu karena apa? Karena tidak mendengar suara dan huruf. Kalau dipaksa mendengar suara huruf, akhirnya Tuhan. Malaikat Jibril dari utusan yang lain, dari utusannya yang terakhir, utusan terakhir. Suaranya ditopangkan ke siapa? Ditopangkan ke diri Tuhan. Akhirnya Tuhan yang berbicara dengan huruf. Akhirnya di materi. Yang kedua, malaikat Jibril bukan materi.
Jadi Rasulullah yang mendengar dari malaikat Jibril itu pun tidak bisa disebut kalamullah bagi Rasulullah loh. Karena malaikat Jibril bukan materi. Tapi kalau lihat dari sisi bahwa Quran itu adalah makna dan lafaznya dari Tuhan, benar berarti mereka dong. Tidak benar, karena bukan aswad. Justru itu yang kita bahas. Huruf aja. Tidak juga huruf. Kalau dibilang lafaz, kalau lafaz. Kan antum lihat itu, apa yang disebut kalam. Ya. Kalam yakni ijadul saut wal huruf fi jisim. Atau ijadul saut fil jisim. Iya. Ijadul kalam. Kalam itu apa? As-saut wal huruf al-muntazamah. Nah, itu jangan lupa. Iya, kan tadi kan aku mengatakan Quran itu adalah makna dan lafaznya itu dari Allah. Lafaz ini kan maksudnya benar kata dia. Enggak, lafaz dalam pengertian tahu. Enggak, karena dia mengatakan apa? Fil jisim. Kalau kita tidak mengatakan fil jisim. Dia mengatakan tuh Allah bertakallum yakni apa? Mencipta suara dan huruf di benda. Lah kalau kita enggak mencipta suara dan huruf tidak di benda. Bahkan tidak harus mencipta suara dan huruf. Sebagaimana dirincikan tadi. Jadi Allah tidak punya huruf. Tidak punya suara. Karena semuanya itu materi. Akal satu tidak punya huruf dan suara. Karena non materi. Dan seterusnya. Sampai di barzah itu pun. Suara dan hurufnya bukan materi. Barzakhi. Kayak kita membayangkan ular. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini diucapkan kan. Ini saut namanya. Ini suara. Ini materi. Ditulis juga materi. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu yang diterima Rasulullah bukan suara materi. Tapi huruf batiniahnya itu, barzakhiyahnya, jadi maknanya ba'sen kayak ular yang dalam bayangan. Bukan ular yang kita lihat di kebun binatang. Nah, kayak begitu. Jadi, kalau dipaksa bahwa kalam yakni mencipta suara dan huruf, mencipta kalam yakni suara dan huruf di benda, maka habis semua. Seperti yang saya jelasin tadi, bahwa Quran bagi kita saja kalamullah. Kenapa? Karena Allah mencipta di Rasul, tapi Rasulnya tidak bisa mengatakan ini kalamullah. Kecuali di beberapa tempat, di Gua Hira atau di manusia yang menjelma. Itu pun tidak bisa dikatakan kalamullah bagi siapa? Malaikat Jibrilnya dan seterusnya itu. Bisa aja mereka mengatakan begini kan, seringkali itu Quran itu diturunkan berapa kali. Yang mereka hitungnya hanya yang suara itu aja. Makanya ya, silahkan saja. Tapi jangan sebut Quran itu kalamullah. Siapa yang berani bahwa Quran itu bukan kalamullah? Ada yang menyebut? Kalamullah. Iya kalamullah. Tapi yang penurunan yang melalui saut itu yang mereka terima bahwa itu kalamullah. Berarti yang lain bukan kalamullah. Tidak ada orang mengatakan begitu. Semua mengatakan bahwa Quran ini kalamullah. Tidak hanya waktu Iqra atau yang mengajarkan hikmah waktu menjelma jadi manusia. Itu semua disebut kalamullah. Nah, artinya mereka mengatakan bahwa semua yang diturunkan itu melalui saut semua. Saut siapa? Ya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril awalan bukan materi. Sudah dibilang tadi, ketika menjelma manusia, oke, di situ dia mencipta saut di malaikat Jibril. Dan malaikat Jibrilnya tidak bisa mengatakan ini kalamullah. Sebab malaikat Jibril dengar dari jisim mana? Kalau dari jisim ketiga ditanya lagi jisim ketiga dengar dari siapa? Jisim ketiga ke jisim keempat itu disebut kalamullah. Tapi dari jisim ketiga ke Allah, kok keempat? Dari jisim ketiga kedua bisa disebut kalamullah. Tapi dari jisim ketiga ke Allah tidak bisa disebut kalamullah. Kecuali mengatakan saya juga mendengar dari jisim yang keempat. Jisim yang keempat ke yang ketiga bisa disebut kalamullah. Tapi jisim keempat ke Allah tidak bisa disebut kalamullah. Karena dia tidak mendengar dari jisim. Nah, dari sisi Rasulullahnya yang mereka mau tekankan di situ Rasulullah dan makanya ketika kita mengatakan seperti itu bahwa kalamullah, Quran ini kalamullah hanya buat kita, bukan buat Rasul. Tidak. Tapi saya pakai dari mereka. Artinya yang Rasulullah yang dianggap sebagai kalamullah yang Quran turun kepada Rasulullah itu semua itu pakai saut semua.
Saunya siapa? Ya, melalui Enggak. Yang dari Allah. malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini kemudian mengeluarkan suara. Yang sebenarnya. Awalan malaikat Jibril. Sudah Anda katakan, awalan malaikat Jibril bukan benda. Nah, berarti sudah bukan kalam. Anggap dipaksa dibilang kalam, tapi malaikat Jibril tidak bisa mengatakan itu kalamullah. Nah, kita nggak melihat dari malaikat Jibrilnya, dari Rasulnya. Nah, ini katakan karena mereka mengatakan malaikat Jibril juga mendengar kalamullah. Ini musallaman, tidak bisa diingkari. Jadi saya berdalil itu dengan hal-hal yang mereka yakini bahwa malaikat Jibril juga mendengar kalamullah. Semua mendengar kalamullah. Kalau dikatakan kalam Rasul dari Allah mungkin benar. Kalam Rasul dari Allah. Nah, kalau kalam Rasul dari Allah, di sini tidak membahas kemutakaliman Allah. Sementara yang kita mau bahas kemutakaliman Allah. Bahwa Allah mutakalim. Nah, Allah mutakalim ini gimana? Cara takalumnya kayak apa? Nah, itu yang kita mau bahas. Bukan bahwa Rasulullah Allah diwakili Rasul. Kalau begitu Allah tidak mutakalim. Allah diwakili Rasul. Tapi masalahnya Rasul terus tahu dari mana kemutakaliman. Karena mereka sering mengatakan, jadi malaikat Jibril ketika mau menyampaikan wahyu itu berubah menjadi materi dulu dia. Turun ke alam materi. Nah, itu baru dia menyampaikan dengan takalum. Itu awalan. Tidak apa-apa. Yang kedua, yang itu kalaulah mereka mengatakan begitu, saya tetap mengatakan bahwa menyimpang dari keyakinan mereka. Karena malaikat Jibril apa? Malaikat Jibril berarti tidak mendengar kalamullah. Kita tanya, malaikat Jibril tahu dari mana? Nah, itu mungkin pembahasan lain bagi mereka. Nah, yang kedua, malaikat Jibril itu ikhtiari atau tidak ikhtiari. Kalau pohon memang tidak bisa bicara, Allah mencipta di situ. Tapi kalau malaikat Jibril itu makhluk berikhtiar, berzikir kepada Allah. Tidak seperti komputer dicipta suara di situ. Disuruh sama Allah, Jibril bicaralah seperti ini. Gitu. Berarti Allah tidak mencipta suara di Jibril. Itu yang kedua. Jadi masih tetap tidak benar. Awalan, malaikat Jibril bukan materi. Yang kedua, malaikat Jibril tidak bisa mengatakan itu kalamullah. Malaikat Jibrilnya loh, Rasulnya bisa. Malaikat Jibrilnya nggak bisa. Karena dia tidak mendengar dari materi. Yang ketiga, malaikat Jibril bukan tape yang direkamin suara Allah atau yang dicipta suara Allah. Yang dicipta suara di situ oleh Allah, bukan suara Allah. Yang Allah mencipta suara di situ, tidak. Karena malaikat Jibril makhluk ikhtiari. Allah menyuruh malaikat Jibril. Jadi Allah tidak mencipta di malaikat Jibril itu suara. Tapi apa? Menyuruh berbicara. Yang keempat, semua wahyu tidak selalu melalui malaikat Jibril. Sebagainya diambil oleh Allah. Dari Allah langsung. Nah, ketika diambil dari Allah langsung, Allah mencipta suara itu di mana? Waktu Isra Mi'raj itu. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha atau di mana begitu, Rasulullah sendiri, malaikat Jibril tinggal. Katanya Rasulullah, ya akhi, wahai saudaraku, apakah kau tinggal aku di tempat yang seperti ini sekarang, yang istilahnya yang karomat, yang serem, bahasa kita. Bukan serem, menakutkan. Di tempat yang justru perlu teman, di situ malah nggak ditemani. Katanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, lau kadam tuan mulatan, lah karaktu. Kira-kira, kalau aku melangkah sesemut saja, kalau aku melangkah sedikit saja aku terbakar. Di situ Rasulullah sendiri menerima wahyu seperti sholat segala macam, umpamanya kaifiatus sholat segala macam, menerima langsung dari Allah. Suaranya di mana, dicipta di mana? Orang sudah malaikat Jibrilnya udah nggak ada di situ. Nah itu. Jadi yang kelima tasalsulnya itu. Jadi kalaulah si A yang satu mengatakan bahwa itu kalam, yang dari B keluarnya seperti kita ini mengatakan bahwa Quran ini kalamullah bagi kita. Tapi Rasulullah, karena Allah mencipta suara di Rasul, anggap mencipta suara di Rasul. Tapi Rasulnya nggak bisa mengatakan itu kalamullah, kecuali di beberapa tempat, yakni yang malaikat Jibril berupa materi. Di situ pun iskalnya apa? Malaikat Jibril yang tidak bisa itu kalamullah.
Karena malaikat Jibril tidak mendengar dari benda lain. Kalau benda lain, oke, anggap ada. Nah, benda lain itu yang tidak bisa mengatakan itu kalamullah. Tapi kan gini, Rasulullah kan mendengar dirinya itu, sudah mengucapkan kalamullah. Kenapa itu? Mendengarkan dirinya berarti mendengar dari dirinya. Berarti bukan Allah yang berbicara. Enggak, maksudnya dia menyadari kalau misalnya itu mulai dari dia dengar sebagaimana kita. Apa? Berarti keluar dari definisinya. Kan dikatakan kalam yang dicipta oleh Allah di benda. Mana bendanya? Maksudnya bendanya itu diri Rasulullah. Itu kalam buat saya. Karena kalam yakni suara yang dicipta oleh Allah di benda, di kamu. Tapi kamu yang tidak bisa bilang itu kalamullah. Apa kita misalnya tidak tahu kalau diri kita ini adalah satu benda juga misalnya yang tahu kalau benda. Terus dicipta ke saya gitu. Iya. Enggak lah. Secara wujudnya misalnya Rasulullah. Kalau saya ini terus tidak punya kekuatan, saya ini. Tahu-tahu mulut saya terbuka. Wahai Abu Ammar, lakukan sholat tanpa ikhtiarku. Nah, ini baru saya bilang, oke, ini kalamullah. No? Karena saya langsung dibuka mulut saya, dicipta oleh Allah, suara ini, wahai Abu Ammar dan kaum mukminin, anggap saya dijadikan rasul yang ke-50. Ya, wahai Abu Ammar dan kaum mukminin, sholatlah kamu. Wah, mulut saya dibuka-buka sama Allah, keluar suara. Berarti ini kalamullah untuk pengikutku, kalamullah juga untuk aku. Tapi ketika aku memahami, kok seperti ada sesuatu di hati saya ini. Nah, ini kalamullah bukan. Bukan, orang bukan di benda. Saya tidak mendengar dari benda lain. Oh, ini wahyu ini. Kalamullah ini. Mana? Nah, itu. Maka saya bilang, benda satu mengatakan yang dari benda kedua itu kalamullah, tapi benda kedua nggak bisa. Benda kedua kalau mendengar dari ketiga tidak bisa. 4 tidak bisa. Dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya ini kan dalil yang kemudian untuk membuktikan bahwa Tuhan itu mutakalim istilahnya. Dalil ini itu tidak ada pengaruhnya, maksudnya. Nah, bukan dalil ini. Maksudnya ya. Dalilnya itu hanya ayat yang disebut mutakalim, bukan dalil. Takallum yakni apa? Kalam yakni apa? Suara dan huruf yang tersusun. Nah, suara yang tersusun ini ada 2, dikeluarkan dari sesuatu atau dicipta oleh sesuatu. Kalau dikeluarkan dari sesuatu, kita seperti kita ini, yakni berbicara. Kalau dicipta oleh sesuatu, nah ini yang di Allah itu juga disebut berbicara. Makanya berbicaranya Allah tidak mengeluarkan huruf dan suara yang teratur, tapi mencipta huruf dan suara yang teratur di benda. Nah, bendanya ini yang dari penyakit. Tuh. Nah, ketika Rasulullah mendengar kalam Allah, tidak mendengar dari benda, tidak juga suara. Kecuali yang di misalnya Gua Hira dan semacamnya yang seperti itu. Jasemnya yang iskal. Hah? Jasemnya yang iskal. Maksudnya. Jasemnya yang iskal. Seandainya mengatakan, jadi memang jasemnya itu keluar dari makna kalam itu. Dia tidak mau keluar dari uruf. Makanya kalau fikih itu tidak boleh keluar dari uruf. Maksudnya ini tahir, karpet ini bersih kata Rasulullah. Biar najis dibilang bersih sama Rasulullah. Karena apa? Tidak ada kencingnya. Atau ada kencing tapi tidak ada yang tahu. Rasulullah secara batin tahu ada yang kencing di sini kemarin. Ilmu gaib tahu. Tapi Rasulullah mengatakan ini bersih. Karena hurufnya begitu. Kalau pemahaman fikih harus pemahaman huruf. Yani bersih, yani tidak najis, yani tidak ada kencingnya. Yani apa?
tidak ada kencingnya yang kita ketahui secara akli atau secara panca indrawi bahwa di situ ada kencing. Nah, ketika tidak ada dalilnya akli atau indrawi, berarti itu bersih. Oh, itu hurufnya. Tapi untuk makna-makna seperti Allah mutakallim, nah itu tidak bisa diukur dengan ukuran umum, bahasa umum. Yang mengatakan mutakallim, yakni keluarnya huruf dan suara yang teratur dari satu benda. Nah, itu dibawa ke Tuhan. Hancur Tuhannya. Seperti hidup lah. Hidup. Apakah Tuhan pakai paru-paru bernafas? Enggak. Kenapa sekarang di mutakallim kok dipaksain ke benda? Hidupnya. Allah tidak pakai nafas katanya. Tidak pakai paru-paru. Karena Allah lain. Jadi di sini juga Allah mutakallimnya lain. Oh, ini kan saya sudah bilang lain. Apa lainnya kau? Lainnya kau kan hanya mencipta. Tapi tetap di benda. Kenapa kok di bendanya tidak dilainkan? Hanya pengeluaran suara atau mencipta suara. Kamu mengatakan kalamullah dengan kalam manusia lainnya bedanya satu. Yakni kalau manusia mengeluarkan suara. Kalau Tuhan mencipta suara. Di situ saja. Tapi di objeknya kamu tidak membedakan Tuhan dan manusia. Yakni apa? Kamu mengharuskan di benda. Padahal tidak harus di benda. Ya, seperti tadi, itu tasalsul akhirnya. Kita bilang Quran ini kalamullah. Nabi tidak bisa bilang kalamullah. Oh bisa Nabi. Kenapa? Karena waktu di Gua Hira, Rasulullah melihat Jibril dan ngobrol-ngobrol, ikra, nastubikari dan seterusnya. Atau yang menjelma sebagai manusia. Oke lah, di dua tempat itu saja. Di lainnya tidak bisa dibilang wahyu sama Nabi. Hanya melalui malaikat Jibril. Atau diperluas. Enggak. Sebab malaikat Jibril kalau ngajarin Nabi pasti dilihat. Pasti berbentuk benda. Oke lah. Di situ saja Nabi bilang itu kalamullah. Tapi ketika Nabi mengambil langsung dari Allah, tidak bisa mengatakan itu kalamullah. Karena tidak mendengar dari benda. Itu. Kemudian yang kedua, anggap yang malaikat Jibril itu, yang dari malaikat Jibril yang berwujud benda, kemudian dilihat Nabi, kemudian Nabi boleh mengatakan bahwa itu kalamullah, tapi malaikat Jibrilnya nggak bisa itu bilang kalamullah. Karena malaikat Jibrilnya tidak mendengar dari benda. Makanya yang saya bilang benda ketiga, keempat, kelima, terus, sampai akhirnya ya Allah sendiri ini yang keluarkan huruf. Nah ini Allah yang berbenda sekarang. Jadi yang berbeda kalamullah dengan kalam manusia, dua. Satu di suaranya, satu di objek suaranya itu. Di subjek, bukan di objek suaranya. Di subjek suaranya. Pengeluar suaranya. Jadi bukan hanya tidak mesti berupa huruf dan kata, dan tidak mesti harus keluar dari atau yang bersubjek kepada materi. Itu begitu. Ada lagi? Oke, sudah kalau tidak ada. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.